Selamat datang di Bawaslu Kabupaten Ponorogo Channel. Kali ini kita akan menyampaikan tentang isu keberadaan surat suara di pemilu 2024. Sebagaimana kemarin ada diskusi yang menarik yang disampaikan oleh KPU RI, salah satunya dalam pelaksanaan pemilu 2024 itu adalah penyederhanaan surat suara. Ya. Jadi pemilu 2024 ini sudah diputuskan akan berlangsung sama seperti pemilu 2019, yaitu dalam satu pelaksanaan pemilu itu melibatkan 5 pemilihan secara langsung. Tentunya kita sudah berpengalaman dalam pelaksanaan pemilu 2019 bagaimana ribetnya ya, pelaksanaan pemilu dengan melibatkan 5 surat suara. 5 surat suara yang berbeda kemudian dimasukkan ke 5 kotak yang berbeda. Ini semacam puzzle gitu ya. Sebagaimana dijelaskan di seminar yang diadakan Perludem yang disampaikan oleh Evi Novida Ginting Manik ini, penyederhanaan ini di 2024 itu sangat perlu ya, karena ini akan lebih bermanfaat khususnya bagi penyelenggara juga kepada pemilih ya. Sebagaimana diinformasikan dulu di 2019 itu penyelenggara khususnya KPPS itu luar biasa jatuh korbannya ya, sehingga perlu adanya evaluasi. Di samping juga karena juga masalah efisiensi ya, dan juga adanya waktu ya, waktu pemilihan dengan 5 surat suara ini juga terbilang cukup lama untuk setiap pemilih. Bagaimana penjelasan Evi Novida Ginting Manik dalam seminar Zoom yang diadakan Perludem? Kita simak gambaran usulan KPU untuk desain surat suara pada pemilu 2024. Bagaimana penjelasannya? Kita simak videonya berikut. Baik, ini saya ingin menyampaikan ya apa yang kemudian kita lakukan, kita persiapkan, kita desain pada saat kita melakukan simulasi di internal gitu ya. Jadi pemilihnya adalah ketua dan anggota KPU, kemudian Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, semualah seluruh jajaran di Sekretariat Jenderal, tapi tidak semua ya kita pilih. Yang penting dari segi kedudukan, kemudian usia, dan juga pendidikan. Nah, sampai juga pemilihnya itu termasuk juga supir kita, petugas kebersihan, dan juga seluruh staf-staf yang ada yang juga kita ikutkan sebagai pemilih pada saat kita melakukan simulasi. Nah, yang kita siapkan itu adalah ada 6 model. Model pertama ini kita menggabungkan 5 jenis pemilihan dalam satu surat suara. Ya, jadi presiden, kemudian DPR, kemudian DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota dalam satu surat suara. Jadi cukup 1 lembar, tidak 5 lembar, tapi semuanya ada di dalam. Nah, ini dengan tata cara pemberian suaranya ini menuliskan nomor urut pada kolom yang disediakan. Jadi kita siapkan kolomnya, kemudian kita tata ya gambar partai di atas dengan nomor urut partai, kemudian urutan dari tingkat pemilihannya, DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Nah, ini kita siapkan seperti itu, tinggal ditulis gitu ya. Jadi mereka kemudian kita siapkan daftar calon untuk presiden, kita bisa siapkan di luar TPS ya, seperti biasa di papan pengumuman. Ini daftar calon presiden, tetapi di daftar calon untuk DPR, DPD, dan DPRD provinsi dan kabupaten kota ini ditempel dalam bilik suara. Jadi di bilik suara itu sudah ada daftar calon gitu ya, daftar nama-nama, nomor dari calegnya.
termasuk DPD-nya juga kita tempel. Kemudian pemilih bisa melihat, mencoba mengenali ya calon-calon yang akan dia pilih dari setiap partai politik, kemudian dia bisa menuliskannya. Dengan DPD juga ya. Jadi kalau di DPD di sini tidak menggunakan foto gitu ya, tidak menggunakan foto. Nah, tahun 2019 kita buat khusus surat suara untuk DPD itu menggunakan foto. Jadi ini yang 1 lembar surat suara. Kemudian model kedua juga penggabungan 5 jenis pemilihan dalam 1 surat suara gitu ya. Tapi perbedaannya hanya di dalam susunan ya. Susunan partai politik dan juga susunan dari jenis pemilihannya. Jadi kalau tadi itu dalam 1 kolom ya sudah terbagi dengan 3 tingkatan. Nah, kalau ini kita bentuknya seperti landscape gitu ya. Jadi kemudian kita pisahkan DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Jadi terpisah masing-masing tingkatan dengan partai politiknya. Nah, di sini daftar calon presiden juga ditempel di papan pengumuman. Kemudian yang lainnya legislatifnya semua tetap di dalam bilik suara. Karena ini masih dalam bentuk pemberian suara yang menuliskan nomor urut calon pada kolom yang disediakan. Jadi kita hanya menulis nomor urut, tidak perlu nama karena ada daftar calon ya. Daftar calon itu ada nomor urut dan nama si caleg ya. Lanjut Mas. Nah, model ketiga ini pemisahan surat suara DPD dengan surat suara presiden, DPR dan DPRD. Jadi DPD dibuat surat suaranya khusus gitu ya. Karena kita ingin juga ya sebagaimana dalam undang-undang kan ya disebutkan bahwa yang surat suara yang mencantumkan foto itu untuk presiden dan juga DPD gitu ya. Jadi agar masih bisa menyesuaikan dengan undang-undang gitu ya. Kalau menuliskan ini kan kita tentu harus merubah undang-undang gitu ya. Karena di dalam undang-undang sangat spesifik menyebut mencoblos gitu ya. Nah, kemudian tata caranya pemberian suara menuliskan dan kemudian juga perbedaannya terpisahnya surat suara DPD dengan 4 pemilihan yang lainnya. Jadi letaknya partai politik itu tidak dalam 1 kolom. Tingkatan DPR, DPD dan DPRD dan DPRD provinsi dan kabupaten kota tidak dalam 1 kolom, tetapi dia landscape juga. Jadi tingkatan itu dipisah-pisah. Lanjut Mas ke model 4. Nah, model 4 ini penggabungan ya. Jadi 5 jenis pemilihan dalam 1 surat suara. Dan perbedaannya di dalam surat suara ini foto DPD bisa dicantumkan. Tapi karena besarnya surat suara tentu ada keterbatasan di dalam mencantumkan foto dari calon DPD-nya. Itu kalau kita rancang itu kemarin 20 calon saja yang misalnya. Padahal di Sulawesi kemarin tahun 2019 ada 46 calon DPD ya dari 1 daerah pemilihan di Provinsi Sulawesi Tengah ya. Nah, kemudian tata caranya ini sudah menggunakan pencoblosan. Jadi semua nama, nomor dan nama dari calon legislatif itu dicantumkan di dalam surat suara. Makanya surat suaranya jadi besar gitu ya. Nah, hanya kemudian kolom untuk mencoblosnya yang kelihatan kecil gitu ya. Memang jadi rapat, bukan kecil tapi jadi rapat gitu ya. Antara satu calon dengan calon yang lain itu kita siapkan kemarin, kita coba rancang dengan ukuran yang sudah sampai 59,4 ya, hampir 59 panjangnya. Kemudian bisa memuat foto calon DPD. Nah, ini model yang keempat yang kita kemarin coba lakukan simulasi. Lanjut Mas ke model 5 ya. Ini pemisahan
surat suara DPD dengan surat suara Presiden, DPR, dan DPRD. Jadi 2 lembar surat suara. Tadi 1 kita pisahkan DPD-nya supaya bisa memberikan ruang yang banyak untuk daerah yang calon DPD-nya lebih dari 20 gitu ya. Ini lebih dari 20. Nah, metodenya dengan cara pencoblosan. Ini yang kita kemarin siapkan. Jadi ya kolom-kolomnya ukurannya gede juga sama ya. Jadi dikeluarkan 20 foto, tetap ukurannya tetap sama 59,4. Ini agar bisa memberikan ruang ya di kolom-kolom yang tercantum nomor urut dan nama caleg tadi. Lanjut, Mas Heroik. Nah, yang keenam ini metode mencontreng ya. Jadi kita siapkan juga metode mencontreng ya. Kemudian ini dengan pemisahan surat suara DPD juga ya. Jadi kita berikan khusus untuk DPD supaya bisa mendapatkan ruang lebih calonnya dari 20 ya. Tadi yang sudah kita coba rancang. Kemudian ini dengan metode pencontrengan yang sudah kita siapkan untuk dilakukan simulasi kemarin ya. Dan hasilnya, lanjut Mas Heroik. Ya, kita melihat bahwa dalam beberapa metode yang kemudian kita siapkan, kita menyadari bahwa ini tentu akan memberikan konsekuensi terhadap perubahan undang-undang gitu ya. Kalau pilihan kita itu tidak lagi sama di dalam metode pemberian suaranya gitu ya. Karena ketika kita memberikan suara tidak dengan mencoblos, kita perlu melakukan perubahan undang-undang ya. Itu ada pasal 353 dan juga pasal 386. Nah, kalau misalnya kita ingin juga menggabungkan surat suara tersebut menjadi 1 atau 2 lembar surat suara ya, tentu kita perlu melakukan perubahan undang-undang yang berkaitan dengan pindah memilih misalnya. Jadi tentu orang kan kalau dia 1 lembar surat suara atau 2 lembar surat suara, tentu tidak ada lagi yang namanya pindah memilih. Itu disesuaikan dengan dari mana dia pindahnya, asal TPS asalnya, dan kemudian tidak diberikan surat suaranya. Itu kan aturan yang diatur dalam undang-undang. Nah, oleh karena kita menggabungkan, maka tentu tidak ada lagi batasan daerah pemilihan ketika adanya pemilih yang pindah memilih. Nah, itu konsekuensi yang tentu harus dipersiapkan ya apabila kita melakukan perubahan surat suara yang kemudian memberikan konsekuensi kepada perubahan juga di dalam undang-undang agar memberikan payung hukum kepada perubahan yang kita siapkan di dalam redesign surat suara tersebut. Lanjut, Mas. Saya kira itu gambaran pemilu ke depan ya, bahwa KPU ini kan bertugas merancang pelaksanaan pemilihan di 2024. Kita lihat tadi konsepnya ada 6 rencana calon surat suara. Ada yang sistemnya menuliskan angka ya, karena calonnya sudah dipasang di buri TPS. Kemudian ada lagi yang dicontreng ya, kemudian ada lagi yang dipisahkan antara surat suara Presiden, DPR RI, DPR Kabupaten, DPR dengan DPD, karena DPD itu menyangkut foto ya, ada foto, ada nomor, ada nama. Ini mungkin sekilas gambaran saja ke depan bahwa pasti akan ada perubahan ya, pasti akan ada perubahan. Ini kita serahkan ke pemirsa, kira-kira yang paling ideal, yang paling memudahkan pemilih kemudian tidak merugikan calon itu yang mana? Nah, kita persilahkan untuk memberi komentar di halaman YouTube kita. Saya kira itu yang bisa kita bagi kepada pemirsa Bawaslu Ponorogo Channel. Sampai jumpa di konten Bawaslu Ponorogo lain yang tentunya lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.